anak-anak. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Semangat pagi, harapan baru. Semangat pagi, harapan baru. Oke, bagus. Anak-anak, kita berjumpa kembali pada hari yang cerah ini ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk doanya silakan dipimpin oleh Budi Asih. Silakan. Oke teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya. Budi Asih sudah memimpin doanya secara hikmat. Oke, anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Siapa yang tidak hadir? Gusti Ayu Mada Dwi Kandayani, Bu. Ya, karena kendala apa kira-kira? Mungkin sinyalnya di situ jelek, Bu. Oke, ya. Ya, jadi sinyal merupakan faktor yang utama untuk pembelajaran secara daring. Tetapi anak-anak tetap semangat, walaupun kita masih dalam keadaan pandemi, kalian belajarnya secara daring, kalian harus semangat dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Ya, anak-anak? Oke, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita melakukan peregangan otot terlebih dahulu ya. Silakan kalian berdiri semuanya. Ya, jadi Ibu juga berdiri. Kita mulai ya untuk peregangan ototnya. Jadi silakan seperti ini ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, lanjut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, lanjut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, anak-anak. Jadi seperti itu peregangan ototnya. Nah, ini anak-anak yang lain mungkin karena sinyal ya, jadi tidak bisa mengikutinya. Oke, sekarang Ibu akan share materi pembelajaran kita hari ini. Sudah kelihatan anak-anak? Sudah, Bu. Oke. Nah, jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang komposisi penduduk, pertumbuhan, dan kualitas penduduk. Sebelum kita lanjut ke pelajarannya, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu ya. Anak-anak, kalian pernah nggak memperhatikan apa yang terjadi di pedesaan itu semakin bertambah atau tidak penduduknya? Semakin bertambah. Ya. Semakin bertambah. Ya, semakin bertambah ya. Oke. Ya, Bu. Jadi kalian pernah memperhatikan kira-kira apa saja yang membuat pertumbuhan atau peningkatan penduduk? karena adanya kelahiran. Ya, karena adanya kelahiran ya. Oke, bagus. Oke, anak-anak. Nah, sekarang tujuan pembelajaran kita silakan dicermati ya. Nah, yang pertama adalah menjelaskan komposisi penduduk menurut usia. Kemudian menjelaskan komposisi penduduk menurut jenis kelamin. Yang ketiga, menjelaskan faktor-faktor pertumbuhan penduduk secara tepat. Yang keempat, membandingkan data pertumbuhan penduduk di Indonesia berdasarkan tahun. Yang kelima, menganalisis permasalahan penduduk dari kualitas dan kuantitas penduduk. Dan yang keenam, menguraikan solusi untuk mengatasi permasalahan penduduk di Indonesia dilihat dari kualitas dan kuantitas penduduk. Oke, untuk teknik penilaiannya, nah di sini penilaian sikap Ibu ambil menggunakan observasi atau jurnal. Jadi keterlibatan kalian dalam pembelajaran daring itu Ibu amati, ya siapa yang aktif, siapa yang menjawab bagus, segala gerak dari kalian Ibu amati. Jadi kalian harus tetap fokus dalam pembelajaran ya. Ya. Ya, selanjutnya penilaian pengetahuan. Di sini menggunakan tes tertulis dan penugasan. Penilaian keterampilannya menggunakan non-tes, observasi, pada kegiatan diskusi dan presentasi. Yang perhatikan di sini ya. Jadi pembelajaran kita itu pembelajaran daring menggunakan Zoom seperti yang kita lakukan sekarang, WA Group dan Google Classroom. Ya, ya ini adalah peta konsep atau gambaran materi kita hari ini ya. Nah, anak-anak sebelumnya Ibu sudah membagi kalian menjadi kelompok-kelompok kecil ya. Kelompoknya itu sudah Ibu share di WA Group, kemudian di Google Classroom. Sekarang Kelompok saya jauh-jauh, Bu.
Jauh-jauh. Oke. Kalau kelompoknya yang jauh-jauh bisa mencari kelompok yang teman atau yang terdekat ya. Bisa anak-anak? Ya, Bu. Bisa, Bu. Oke, sekarang acara kita selanjutnya adalah silakan kalian amati tayangan yang Ibu tampilkan. Kita bahas materi kita yang pertama yaitu tentang komposisi penduduk. Nah, silakan kalian perhatikan. Nah, jadi komposisi penduduk itu adalah pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria tertentu. Nah, kriteria yang digunakan itu sangat beragam ya anak-anak. Jadi, seperti usia atau umur, kemudian jenis kelamin, mata pencaharian, agama, bahasa, pendidikan, tempat tinggal, jenis pekerjaan, dan lain-lainnya. Nah, yang kita bahas di sini, kita fokus pada komposisi penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin. Sekarang silahkan kalian perhatikan, di sini Ibu bagikan mengenai gambar. Ada yang tahu ini gambar apa anak-anak? Piramida. Ya, piramida penduduk ya anak-anak. Nah, jadi ada 3 jenis gambar piramida penduduk. Ya, coba kalian perhatikan di sini ada piramida ekspansif, stationary dan konstruktif. Ya, jadi ada ciri-cirinya masing-masing. Ada yang tahu mungkin apa saja ciri-cirinya? Saya, Bu. Ya, Febrisari, silakan. Yang pertama, piramida yang digambarkan seperti limas. Piramida penduduk digambarkan seperti granat atau sarang tawon. Ya, bagus. Yang ketiga? Dan piramida tua digambarkan seperti batu nisan. Ya, oke, bagus sekali ya, Febrisari. Silakan berikan aplaus dulu untuk Febrisari. Nah, jadi maksudnya di sini adalah yang pertama itu dikatakan seperti gunung ya, karena dari yang paling bawah itu adalah besar, kemudian semakin mengecil di bagian puncaknya. Ya, kemudian yang kedua itu seperti sarang tawon atau seperti granat. Ya, nah ini piramidanya disebut sebagai piramida dewasa. Kemudian yang ketiga adalah piramida konstruktif atau piramida tua, bentuknya seperti batu nisan. Nah, untuk selanjutnya di sini Ibu tampilkan video. Silakan cermati video yang Ibu berikan, catat informasi-informasi penting yang kalian perlukan ya. Silakan disimak terlebih dahulu. Ya, oke anak-anak. Jadi kalian sudah mengamati gambar dan video ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan berdiskusi kelompok. Sebelum kita melanjutkan diskusi kelompok, ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, kita langsung lanjutkan ke diskusi kelompok. Ya, nah kelas itu sudah Ibu bentuk menjadi 8 kelompok sebelumnya ya. Nah, anggota masing-masing kelompok adalah 4 orang. Nah, kemudian silakan kalian siapkan buku tulis dan perlengkapan lainnya. Selanjutnya, coba kalian cermati kembali gambar yang Ibu berikan. Nah, ini sudah kelihatan anak-anak? Sudah. Sudah ya? Oke, jadi silakan kalian cermati berdasarkan grafik, kemudian berdasarkan gambar yang lainnya, kalian jawab pertanyaan tersebut ya. Diskusikan bersama anggota kelompok kalian. Ibu sudah share juga LKPD di WA Group maupun di Google Classroom. Ya, dan untuk menjawabnya kalian bisa gunakan seperti ini ya. Jadi ada 7 pertanyaan. Nah, itu silakan kalian diskusikan selama 10 menit. Jadi kalian mengumpulkan informasinya, boleh melihat buku ya yang relevan, akses internet. Tapi ingat ya, ketika kalian mengakses internet, jangan asal copy paste. Ya. Bisa dipahami anak-anak, jelas ya? Ya. Ya, silakan bekerja. Lagi sebentar kita akan langsung
presentasi kelompok ya. Jadi masing-masing kelompok itu akan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan dikerjakan dulu. Oke, baik anak-anak. Waktu diskusi itu sudah cukup 10 menit ya dan sudah habis. Nah, sekarang kita akan melakukan presentasi kelompok. Untuk kelompok pertama, silakan siapa yang sudah selesai? Ya, ada Budi Asih ya. Silakan Budi Asih. Mengapa terjadinya peningkatan penduduk yang cepat setiap tahunnya karena peningkatan angka kelahiran? Penyebaran penduduk tidak merata. Ya, bagus. Karena terjadinya perpindahan penduduk. Ya, oke, bagus sekali ya jawaban dari Budi Asih. Oke, anak-anak silakan berikan applause dulu untuk Budi Asih karena sudah menjawab dengan benar ya. Silakan. Ibu rasa semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya ya. Nah, sekarang ada yang bisa memberikan kesimpulan terhadap materi yang sudah kita pelajari hari ini? Materi kita pelajari hari ini tentang komposisi penduduk, pertumbuhan, dan kualitas penduduk. Ya, bagus sekali. Jadi yang sudah kita pelajari atau sudah kita bahas hari ini itu adalah tentang komposisi penduduk menurut usia, menurut jenis kelamin. Ingin kalian semuanya membuat kesimpulan lagi ya di buku tulis kalian. Kemudian nanti silakan difoto jawaban kalian, kemudian kirimkan jawaban kalian di WA Group atau Google Classroom. Ya, jadi mengenai apa yang sudah kalian pelajari hari ini. Jelas ya anak-anak? Jelas, Bu. Oke, selanjutnya di sini Ibu juga ingin meminta kalian berikan kesan bagaimana rasanya kalian belajar seperti ini menggunakan Zoom. Ya, apa saja kendala-kendalanya? Apa saja yang ingin kalian perbaiki untuk pembelajaran selanjutnya? Silakan kalian tulis juga dan kirim juga jawaban kalian di Google Classroom atau di WA Group ya. Untuk materi selanjutnya, kita akan mempelajari materi tentang keragaman etnik dan budaya. Jadi silakan kalian pelajari lagi materinya ya. Ya, Bu. Ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ya, jadi Ibu ingin sejauh mana kalian memahami pembelajaran kita hari ini. Silakan kalian kerjakan kuis yang sudah Ibu bagikan di WA Group ataupun Google Classroom. Klik linknya ya. Nah, di sini ada 5 soal pilihan ganda. Silakan kalian kerjakan dengan cermat dan baik. Bisa ya, anak-anak? Bisa. Ya. Oke. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita tutup dulu dengan doa. Ya, untuk doanya silakan dipimpin oleh Febri Sari. Silakan. Pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa. Ya, selesai ya. Ya, mungkin karena sinyalnya kurang bagus ya. Oke, anak-anak ingat selalu jaga kesehatan, tetap semangat walaupun kita dalam keadaan pandemi ya. Nah, untuk hari ini sekian dulu. Ibu akhiri pelajarannya. Kita tutup bersama. Ya, Om Santi, 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 Om. Sampai jumpa anak-anak. Semangat ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.